firman-Mu tidak berubah. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami memuji muliakan Engkau. Istimewa kami mau datang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar Bapa itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami, di mana kami melangkah di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Tanpa firman-Mu kami tidak mengetahui apa-apa, Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan binasa. Amin. Sebab itu Tuhan, kami sangat meyakinkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Dan firman-Mu itu kami tahu tidak akan berubah. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah keyakinan kami di hadapan-Mu. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami Tuhan mau mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau sucikan hati dan pikiran kami, agar di dalamnya Tuhan berita kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan itu kami boleh pakaikan perkataan Engkau semasa Engkau berikan kesempatan kami hidup di dunia ini, agar di dalamnya kami boleh capai kemenangan-kemenangan yang Engkau telah siapkan bagi kami. Kemenangan yang ada di dunia istimewa, kemenangan yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa. Hamba tidak punya kuasa setitik jua pun Tuhan. Hamba hanya ciptaan-Mu. Hamba hanya harta lihat juara. Sebab itu Tuhan, hamba mohon urapan Tuhan terjadi di saat ini. Haleluya. Hamba-Mu, di mana hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu yakin segala penghalang-penghalang Tuhan sudah singkirkan di tempat ini istimewa dalam hati dan pikiran kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan iman semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Apa kabar semua? Haleluya. Saudara sekalian, kita telah mengikuti doa 10 malam. Saudara, dan kemarin sudah selesai. Saya percaya kita semua sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Sebab itulah janji Tuhan bagi kita, dan itulah kita yang menanti-nantikan Dia. Jadi saya percaya semua kita yang hadir hari ini, saudara sekalian, Tuhan sudah berikan satu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, yang boleh menguatkan kita, yang boleh memberikan petunjuk bagi kita, supaya kita tidak gampang dipermainkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara sekalian, karena di zaman ini, saudara sekalian, setelah kita melihat, mempelajari situasi dunia yang ada ini, di mana iblis mau bekerja untuk menjatuhkan, untuk melemahkan orang-orang percaya, saudara sekalian, sekadang dan jarang kalau dari luar. Amin, saudara. Yang iblis mau pakai kepada kita yang percaya, saudara sekalian, iblis mau pakai kepada kita, saudara sekalian, kadangkala di organisasi kita sendiri. Bahkan saudara sekalian, dalam rumah tangga pun seperti itu. Iblis melihat mana yang dia sanggup melemahkan, dan dia pakai menjadi alat untuk melemahkan siapa yang mempertahankan Tuhan, atau siapa yang kuat ibadah. Jadi luar biasa saudara sekalian di zaman ini. Kalau istri itu kuat, iblis pakai suaminya untuk melemahkan. Kalau suami itu kuat, iblis pakai istrinya untuk melemahkan. Jadi saudara sekalian, kita telah mengetahui semuanya itu.
Untuk itulah kita harus berjaga, dan kita selalu, saudara kalian, merasakan ada kuasa Roh Kudus yang dapat memimpin kita semasa kita hidup dalam dunia ini. Sebab kalau kita, saudara sekalian, ada pemikiran-pemikiran yang salah menurut pandangan Tuhan, kita sadar bahwa itu kuasa-kuasa kegelapan. Amin, saudara. Amin. Yesus luar biasa. Apa kabar semua? Luar biasa. Yesus luar biasa. Kita datang berkumpul, berdoa, beribadah dengan firman Tuhan, karena Yesus luar biasa. Dia yang ciptakan dunia ini. Dia yang ciptakan saya dan saudara. Kemanakah kita harus pergi selain hanya kita datang kepada Tuhan? Kemana kita pergi? Kalau tsunami datang, lari kemana? Gempa datang, kita lari kemana? Banjir datang, semua dengan tiba-tiba kita lari kemana? Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus yang memberikan petunjuk bagi kita, di dalamnya saudara kita boleh luput segala apa yang terjadi, karena Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, mari kita datang pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Catat ini firman Tuhan ini, supaya jangan orang datang cuma dengar, yang penting sedengar. Kalau kita mau sekolah, atau yang penting kita selesai sekolah sampai titik di kelas 1 itu. Amin, saudara. Lama-lama ada orang bilang dia tuh kuntuan di kelas 1 karena tidak naik-naik. Jadi firman Tuhan ini kita dengar, perhatikan, dan mempelajari di mana kuasa Tuhan bekerja, agar kehadiran kita tidak sia-sia, dan kehadiran kita Tuhan akan berkati. Yohanes 14 ayat 26 dia berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bilang firman Tuhan, saudara. Bilang firman Tuhan, luar biasa. Bahwa sesungguh-sungguhnya setelah kita berada dengan Dia, Dia tidak biarkan kita. Dia utus, yang menjadi penolong bagi kita adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, diutus oleh Bapa yaitu Allah dalam nama Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia yang akan datang mengajar segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia kasih ingat semua yang dia katakan kepada kita. Manakala kita berada di dalam kelemahan, saudara sekalian, dia kasih ingat. Ingat itu firman yang telah dia sampaikan. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan kita mau masuk pada kemenangan yang kekal. Luar biasa cinta Tuhan terhadap kita manusia yang ada di muka bumi ini. Dia tidak biarkan, dia tidak tinggalkan kita. Betapa hebatnya Allah dan betapa luar biasanya Allah yang untuk mengasihi kita. Dia kirim lagi Roh Kudus. Roh Kudus yang punya kuasa. Saudara sekalian, kita lihat Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa Roh Kudus yang mau menjaga kita, mau melindungi kita di mana kita pergi dan berada.
kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus melindungi kita. Kuasa Roh memberikan kekuatan, kuasa Roh Kudus memberikan petunjuk bagi kita. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan itu, dia berkata, saudara sekalian, sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya dari sini sampai Bitung atau Manado atau Jakarta, sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, kita pergi. Saudara sekalian, Roh Kudus tak menjaga kuasa Allah, tak menjaga lewat kuasa Roh Kudus, yang akan menjaga kita. Saudara sekalian, itulah kita di dalam Tuhan, yang Tuhan sudah sampaikan bagi kita yang demikian rupa, agar saudara sekalian kita tidak merasa takut dan bimbang dan gentar. Amin, saudara. Jadi kalau kita sampai ke ujung bumi, kalau cuma tulis di luar sana kita tidak takut. Apalagi kalau cuma pokok, biar lagi dia kasih rade di mulut, orangnya tak takut. Amin, saudara. Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam kita. Kita lihat Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, haleluya. Sekali lagi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu sebabnya saudara sekalian, banyak kali kita berdoa, ya Aba, ya Bapa. Betapa besar cinta Tuhan. Betapa bangga kita, saudara sekalian, kalau Allah itu adalah Bapa kita. Betapa besar, saudara sekalian, kesukaan kita kalau Yesus Kristus itu adalah Bapa. Di dunia ini baru mau bilang dia bupati pe anak, apalagi presiden pe anak, bangga saudara. Tetapi Allah, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Itu sebabnya saudara sekalian, dia boleh bekerja, boleh berkata, ya Aba, ya Bapa, tolong anakmu ini. Di mana menghadapi banyak penderitaan, tantangan, cobaan dan sebagainya, kita adalah anaknya. Saudara yang ada semua ini adalah anaknya. Dia tidak biarkan, dia tidak tinggalkan. Sejahat-jahatnya manusia, nama anaknya dia tidak biarkan, saudara. Amin, saudara. Ini manusia, apalagi dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita mau menderita dalam segala perkara, kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, kasihanilah anakmu ini. Dia melihat kita di mana kita pergi dan berada. Yakin kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan kepada kita. Kita lihat saudara sekalian dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua sudah memiliki roh, yaitu Roh Kudus daripada Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah anak. Amin, saudara. Karena kita adalah anaknya, sehingga saudara sekalian telah berikan satu kekuatan bagi kita, adalah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita lihat Roma 8 ayat 26. Kita menantikan kuasa Roh Kudus itu, saudara sekalian, luar biasa.
kita semua sudah berada dalam pertolongan perlindungan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 dia berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang memberikan petunjuk bagi kita, Dia yang ganti berbicara kepada kita. Banyak kali kita menghadapi sesuatu yang kita tidak mampu mengucapkan. Tantangan-tantangan yang kita tidak mampu mengucapkan. Tapi Roh Kudus memberikan petunjuk bagi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya banyak mengalami hal seperti itu, saudara. Saya tidak dapat bicara kepada Tuhan hanya dengan cucuran air mata. Dengan keluh kesah saya sampaikan kepada Tuhan. Dan sesungguh-sungguhnya saudara sekalian, Tuhan ada. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Sehingga kita ada kekuatan. Ada kesukaan. Roh Kudus ini luar biasa, saudara. Kita lihat Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia lagi boleh bilang dia berikan damai sejahtera. Tetapi kalau Allah yang memberikan damai sejahtera itu, saudara sekalian, kekal, tidak berubah. Damai sejahtera itu adalah senang. Damai sejahtera itu penuh kemenangan. Saudara sekalian, itulah damai sejahtera, senang dan senang karena kita di dalam Tuhan. Dia berikan, bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Jadi itulah kita, saudara sekalian. Kita lihat Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Dunia, orang yang tidak punya Roh Kudus, dia katakan tidak dapat menerima. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi saya dan saudara yang telah mengenal dia, telah melihat dia, saudara sekalian, itu sebabnya saudara sekalian kita kenal kuasa kasih Tuhan yaitu Roh Kudus. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, haleluya, mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam hati kamu. Wah, luar biasa. Justru karena kita percaya kuasa Roh Kudus itu, saudara sekalian, dia terus diam di dalam hati saya dan saudara. Kita melihat Roh Kudus bekerja pada zaman itu. Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Egia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara sekalian, kuasa Roh Kudus bekerja.
Mereka melaksanakan penginjilan, penyampaian semua, tetapi Roh Kudus berbicara kepada mereka, jangan, saudara sekalian. Roh Kudus mencegah, jangan. Jadi Roh Kudus ini menjaga dan melindungi kita. Karena dia sudah sampaikan demikian rupa, karena dia sudah tahu bahwa kecelakaan yang akan ditemui mereka. Amin, saudara. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Itu kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Roh Kudus ada di dalamnya. Dia memberikan petunjuk, dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan bagi kita. Itulah kita di dalam Tuhan. Dan sekali mari kita kembali. Mari kita kembali kepada ayat yang pertama tadi.